Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Hani Amalia, saya dari kelompok 5. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena tidak bisa hadir secara langsung di kelas hari ini, dikarenakan saya sedang dalam kondisi yang kurang sehat sehingga presentasi ini saya sampaikan melalui video. Nah, semoga meskipun saya tidak hadir secara fisik, materi yang saya sampaikan tetap bisa dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya hari ini saya akan membawakan materi tentang CP atau capaian pembelajaran alternatif 2, fase A sampai C, kompetensi dan lingkup materi. Nah, pertama-tama, apa sih CP itu? CP atau capaian pembelajaran merupakan pernyataan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir suatu fase. Dalam kurikulum Merdeka, CP ini bersifat lebih fleksibel dan kontekstual, tidak lagi dibatasi oleh jenjang kelas, melainkan per fase. Namun, karena CP ini masih bersifat umum dan luas, maka perlu dijabarkan lagi nih menjadi beberapa bagian. Nah, seperti satu, kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan yang diharapkan siswa kuasai. Dan yang kedua ada lingkup materi, yaitu konten atau isi pembelajaran yang mendukung penguasaan kompetensi tersebut. Dan ketiga atau yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah target pembelajaran yang spesifik dan bisa diukur untuk setiap pertemuan atau satuan pembelajaran. Nah, jadi alurnya itu seperti ini. Dari capaian pembelajaran ke kompetensi, terus dari kompetensi ke materi, dan dari materi akhirnya ke tujuan pembelajaran. Seperti itu. Nah, kita mulai dari fase A, yaitu untuk kelas 1 dan 2 SD. Materi yang digunakan adalah greetings atau sapaan. Nah, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami makna kata dan frasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara lisan melalui berbagai media untuk membangun pemahaman dasar dalam berbahasa Inggris. Nah, untuk kompetensinya atau di sini elemennya adalah minimal. Untuk contoh konteksnya atau ruang lingkup atau lingkup materinya, guru membacakan tentang My Family dan siswa menebak kata kunci seperti mother, father, sister, dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami makna kata atau frasa yang sering digunakan dalam situasi sehari-hari secara lisan melalui gambar, lagu, atau cerita sederhana. Yang fase A yang selanjutnya, elemennya yaitu berbicara. Capaian pembelajarannya ada peserta didik dapat mengungkapkan atau mengucapkan kata atau frasa sederhana yang digunakan dalam salam, perkenalan, atau instruksi kelas. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menggunakan ungkapan dasar secara lisan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sapaan, perkenalan, dan instruksi sederhana secara percaya diri. Nah, untuk contoh konteksnya, di sini ada siswa mempraktikkan good morning, hello, goodbye, dan lain-lain. Dan setelah itu, siswa bergiliran memperkenalkan diri. Contohnya seperti, hello, my name is Amir. Oh, hello Amir, my name is Nashwa. Seperti itu. Dan di sini guru memberi perintah lebih ke TPR gitu. Jadi memberi perintah kayak, ayo teman-teman stand up seperti itu atau clap your hand. Dan eh, di sana siswa merespon secara langsung seperti itu. Nah, dan selanjutnya ada fase B yaitu fase B. Nah, di fase B ini untuk kelas 3 dan kelas 4 SD, materi yang digunakan yaitu hobbies. Nah, elemen di sini, elemennya ada menyimak dan berbicara.
Capaian pembelajarannya, siswa memahami makna, kata, atau frasa dari teks lisan sederhana dan mampu menyampaikan frasa untuk menyapa, memperkenalkan diri, serta bertanya jawab pribadi. Nah, tujuan pembelajaran ini, eh, siswa diharapkan bisa memahami dan menyampaikan frasa atau kalimat sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan dalam interaksi sosial dasar. Contoh konteksnya seperti mendengarkan dialog, Hai, hai Amrina, bermain role play sekitar perkenalan, permainan tanya jawab seperti Where do you live, and or anything else, seperti itu. Dan selanjutnya ada elemen membaca menulis. Nah, di sini capaian pembelajarannya ada peserta didik dapat membaca dan memahami teks pendek yang berisi informasi sehari-hari seperti pengumuman, instruksi sederhana, dan deskripsi singkat. Nah, di sini juga peserta didik dapat menulis kalimat pendek yang menggambarkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan ejaan yang benar serta penggunaan kosakata sederhana. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengenali dan memahami informasi dalam teks sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga siswa diharapkan mampu menulis kalimat pendek yang jelas dan sederhana untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Contoh konteksnya seperti membaca pengumuman sekolah tentang jadwal kegiatan. Terus ada menulis kalimat pendek tentang aktivitas harian, misalnya eh, saya pergi ke sekolah pada pukul 7 pagi. Terus setelah itu saya makan. Nah, di sekolah saya eh, bermain dan belajar seperti itu. Itu tentang aktivitas harian. Terus selanjutnya ada membaca label dan petunjuk sederhana pada benda di sekitar lalu menulis deskripsi singkat tentang benda tersebut. Nah, eh, terakhir ada fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 SD dengan materi adjectives atau kata sifat. Nah, capaian pembelajarannya di sini memahami dan menyampaikan informasi lisan seperti deskripsi dan instruksi sederhana. Untuk kompetensinya di sini ada menyimak dan berbicara. Terus untuk contoh konteksnya atau lingkup materinya, siswa menyimak deskripsi seperti my classroom is big. Terus setelah itu mendeskripsikan benda-benda seperti this is my red pencil, this is uh, my ini adalah my earphone and the color is ungu. Seperti itu. Terus memberi perintah seperti open the window, open the door, seperti itu. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran selanjutnya ada memahami dan menulis teks sederhana seperti deskripsi, undangan, dan pengalaman pribadi. Nah, untuk elemennya membaca, menulis. Untuk contoh konteksnya, membaca undangan ulang tahun, menulis deskripsi diri seperti hello, Arfani and I'm 12 years old right now, seperti itu. Terus menulis pengalaman selama liburan. Selama liburan aku ngapain aja ya? Aku bermain karet, bermain lompat tali, terus dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa bisa memahami isi teks fungsional dan naratif pendek serta menulis teks sederhana dengan struktur yang benar. Terus terakhir ada tata bahasa dan kosakata atau language features. Nah, capaian pembelajarannya mengenal dan menggunakan unsur kebahasaan dasar dalam teks lisan dan tulis sederhana. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini siswa diharapkan bisa mengenali dan menggunakan kata benda, kerja, dan sifat dalam kalimat sederhana. Nah, contoh konteksnya menggarisbawahi noun, verb, adjektif dalam teks pendek. Dan juga membuat kalimat seperti my mother cooks, terus melengkapi kalimat yang
dititik-titikin seperti itu. Oke, dari ketiga fase ini tadi, kita bisa melihat bahwa CP atau capaian pembelajaran ini tidak cukup hanya dibaca saja, tapi harus dijabarkan secara operasional. Nah, proses penjabaran ini mungkin bisa memungkinkan guru untuk menyusun pembelajaran yang berjenjang sesuai dengan perkembangan siswanya dan dapat diukur keberhasilannya. Lingkup materi dan tujuan pembelajaran diambil dari konteks keseharian siswa sehingga lebih relevan dan mudah dipahami. Pendekatan seperti ini atau pendekatan CP, capaian pelajaran alternatif 2 tidak hanya menjadi dokumen yang administratif saja, tapi eh, benar-benar menjadi panduan untuk guru dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, saya semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kita bisa menerapkan CP Alternatif 2 ini secara konkret dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dosen beserta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.